Malam Kak. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebenarnya kita belum kenalan. Gitu Kak. Ya, saya perkenalkan nama aku Naya Dipanggilnya, dipanggil Naya. Iya Saya Kak. dari ini mahasiswa semester 3 bimbingan dan konseling. Oh iya Kak Naya, halo Kalau Kak kakak Naya. FPF sendiri, Untuk nama saya itu Dio Rifani namanya. Biasanya dipanggil Dio. Kak dia. Untuk sekarang saya kuliah di UNESA jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2022. Oh, 2022. Iya Kak. Jadi kakak asal mana? Asalnya Mojokerto. Dari Mojokerto. Jadi di sini itu ya, kosnya. Iya Kak, di sini ngekos. Saya di sini ngekos. Di mana? Di Babatan, di Liwat, di Lipat? Mungkin aku sekarang ini lagi nyari-nyari kos pindah sih Kak, mau pindah ke kos, tapi untuk sekarang kosku di Lidak Kulon, tapi rencananya mau pindah. Kenapa kok mau pindah? Ya kayak bosan aja Kak di kosnya yang sama gitu. Oh, Beda. Iya, mau pindah ya? iya, nyari kos baru, daerah Babatan kan. Biar apa? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kesibukannya sekarang apa aja, Kak? Mungkin untuk kesibukan sekarang lebih ke skripsi sih Kak, soalnya kan angkatan 22 sekarang semester 7 ya. Ini buku-buku sempro gitu Kak. Iya, Dari skripsian. iya skripsi ya. Jadi kakaknya sekarang gimana perasaannya pada saat mau skripsian? Lebih ke bingung sih Kak, mau skripsiannya ini mau arahnya kemana gitu. Soalnya kan metodenya banyak sih kayak apalagi judul skripsiku itu fleksibel, tapi bener-beneran fleksibel, tapi kalau misal dibuat kualitatif juga kurang masuk, tapi kuantitatif juga sulit gitu. Makanya belum maunya kemana gitu. Masih bimbingan sih, masih bingung sekarang. Dengan gimana perasaannya kak menghadapi skripsian? Mungkin untuk perasaannya ya apa ya, kayak lebih ke bukan cemas sih, lebih tepatnya bingung banget untuk menentukan arah skripsinya ini kemana, dan untuk mencari apa ya, bahan penelitiannya itu lumayan susah sih Kak. Bukan susah, lebih tepatnya jarang banget orang yang minat dengan skripsi saya. Lebih judul saya sih, tepatnya judul saya. Tapi kakak merasa ini nggak apa merasa puas nggak sama judul skripsian? Untuk untuk judulnya sendiri itu merasa puas sih Kak, soalnya selinier dengan kegiatan atau soft skill yang saya jalani itu Kak. Yang tak ketahui dari judulnya itu kan lebih tepatnya sih paham akan judul, makanya saya lebih kayak seru dan menarik gitu lah Kak untuk judulku, tapi orang lain nggak tahu menanggapinya seperti apa gitu. Tapi kalau kakak orang lain bakal bagaimana saat menanggapi skripsian kakak? Kurang tahu sih Kak. Dosen pembimbing saya itu kayak kenapa kok pakai judul ini gitu, gak ada judul lain lah, soalnya kan judul saya ini jarang banget dipakai orang. Dan untuk masalah literasi ada apa namanya juga bukan referensinya itu lumayan susah sih, jarang banget yang buat jurnal atau karya ilmiah atau tentang judul saya itu. Jadi judul skripsi kakak termasuk unik ya? Oke. Itu kayak perasaan orang lain juga nggak tahu ya. Ya kurang tahu nggak untuk orang lain. Tapi gimana saat kakak menghadapi skripsian? Alhamdulillah dipermudah Kak, soalnya untuk pengambilan skripsi kan itu harusnya 144 SKS kan. Untuk perasaannya ya mungkin alhamdulillah dipermudah sama dosen, dibantu dari hal administrasi sama pencarian referensinya, dan dibimbing untuk perihal apa namanya ini IT di Word, Excel sama SPSS untuk mengatur statistik itu dibantu semuanya sama dosen. Alhamdulillahnya dibimbing kayak gitu, jadinya ya dipermudah gitu Kak. Oke. Terus kira-kira ada perasaan emosional apa yang kira-kira muncul pada saat kakak mencoba skripsi?
Mungkin emosionalnya itu tergantung waktu sih kak, untuk tergantung mood juga. Kalau misal di suatu bab itu mencari yang referensi yang sulit, itu mungkin kayak kenapa sih ngambil ini kok susah banget gitu, rasa emosionalnya gitu. Tapi kalau misal di suatu bab itu gampang atau referensinya kamu cari, itu bakalan gampang ini, bab itu gampang gitu kan. Tapi kakak pernah merasakan kebingungan nggak sih? Oke, apa yang kakak rasakan saat mengerjakan skripsi? uh, Mungkin ya kayak bingung aja kak untuk ngerjain skripsi, maunya ke arah mana gitu kak. Kayak kan sekarang mau ngerjain bab metode kan, itu bingung banget, soalnya kan dosen juga cuma nggak ngarahin terkait isinya, tapi kalau misal bimbing soal cara pengerjaannya, terus aplikasi digital itu dibimbing, tapi terkait isinya itu kurang kan, jadi bingung aja gitu larinya mau kemana gitu kan. Tapi kakak itu merasa cukup nggak pada saat bimbingan sama dosennya kakak? Mungkin kurang sih kak, soalnya kan bimbingan itu harusnya itu lebih ke materinya ya, bukan masalah pengerjaan teknologinya gitu apa. Mungkin yang bisa disebut pengaplikasian digital gitu kan, harusnya kita sendiri cuma dikasih tahu nanti pakai board, nanti pakai apa kayak gitu kan ya, kita yang cari tahu gimana caranya, kita pakai searching gitu. Nah itu kebalikannya, dosen saya itu malah ngasih tahu gimana cara pengaplikasian digital ya, tapi nggak dikasih tahu tentang uh, poin-poin skripsinya itu seperti apa aja, jadinya bingung kak. Cuma dikasih buku pedoman tugas akhir sudah, habis itu nanti nanti ini pakai ini caranya kayak gini, aplikasinya gini, cuma gitu doang. Nggak saya tanya untuk masalah isinya gimana bu, itu kamu cari sendiri di ini. Nah kan aku nggak tahu ini bener apa enggak, waktu tak tanya bimbingan, kamu sendiri merasa bener apa salah lo gitu kan bingung gitu pak, maunya larinya kemana gitu. Jadi kakaknya misalnya sangat bingung ya atas menghadapi apa sih namanya saran dari dosen ya? Iya kak. Oke, saran dosen dari karena juga nggak ada arahan lebih dari dosennya, terus kakaknya juga harus mandiri lepas terhadap diri gitu ya. Iya kak betul. Oke, tapi kakak tuh sempat kesusahan juga ya masanya. Bukan sempet tapi memang susah sih kak untuk pekerjaannya itu, jadinya bingung banget kalau misal nggak ada bantuan ataupun omongan dari dosen ini bener apa salah, apa yang diganti, itu memang bikin beban pikiran kita sendiri kak. Jadinya kita ini bener apa enggak, kita nanti moodnya jelek, jadinya nggak dosen kok kayak gini ya, jadinya nggak ada semangat berlebih yang mengembara gitu. Kira-kira bisa menjelaskan nggak bagaimana perasaan kebingungan kakak? Biasa dideskripsikan mungkin bagaimana? Bingungnya ya ketika contoh ini kayak seperti aku nyari topik tentang kesehatan ini. Skripsiku kan judulnya di Masas gitu kayak tentang kayak contohnya ini problem di atlet gitu ya, cedera, cara pembenahannya yang benar itu gimana, atau cara treatmentnya itu gimana, itu nggak keluar di Google, di ChatGPT, di AI pun nggak keluar, itu bingung kan. Nah nanti kutipannya dari mana gitu, referensinya dari mana, itu yang tak bingungin kak. Ya. Kakak pernah nggak sih kan ngobrol sama temen kakak sama sharing soal mengenai hal ini? Untuk ngobrol dan sharing itu sering sih kak, tapi nggak sesering itu. Maksudnya itu kamu kan itu nggak sesering itu ya, soalnya kan kita udah semester 7 ya, kita hidup masing-masing, maksudnya itu kita fokus ke tujuan kita masing-masing. Soalnya nggak semuanya itu udah jalan skripsi, soalnya ada yang ngulang juga, ngulang matkul gitu, sebagian besar ada yang ngulang matkul, SKS-nya nggak terpenuhi, jadinya nggak bisa skripsian. Tapi kakak sama skripsinya merasa gimana? Enjoy kan? Kalau dibilang cara ngerjainnya enjoy aja kan, soalnya kan
kita ngerjainnya itu semaunya kita, bebas gitu, tapi ada deadline-nya biasanya. Ya kalau dalam skripsi itu selama 3 bulan itu harus bisa sentuh bab 3 udah selesai ya. Habis itu ada 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan harus sudah bab 7 harus selesai. 2 sampai 3 bulan ke depan itu harus selesai bab 7. Itu mungkin enggak yang kayak ada plus minusnya sih, ya itu tadi untuk yang maksudnya ya kita ngerjain sewaktu-waktu tapi ada deadline-nya, itu minusnya deadline. Ya itu mungkin kesusahannya di situ, tapi keseruannya ya kita ngerjain sewaktu-waktu, kita free kita ngerjain, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada deadline-nya juga. Tapi di sini adakah hambatan yang lebih kompleks lagi untuk penyelesaiannya kakak? Untuk hambatannya sendiri itu terkait pencarian data, terus dosen sendiri itu nggak yang gampang dihubungi itu loh kan, kayak susah banget tuh diajak bimbingan, itu susah diajak bimbingan, susah. Terus sekalinya bimbingan itu cuma sebentar soalnya dosennya itu sibuk gitu. Tapi kalau misalkan kakak ini kan maksudnya gitu, kira-kira tuh pernah nggak sih sampai menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas skripsinya kakak? Sering banget kak untuk masalah menyalahkan diri sendiri itu, tapi kalau orang lain itu mungkin ya cuma mengganggu kayak telepon gitu masalah ngerjain tugas atau ngerjain skripsi itu ya itu doang. Tapi untuk masalah menyalahkan diri sendiri itu sering banget kak, soalnya kan stres, kenapa aku ngambil coba DPS ini, dosen pembimbingnya ini, kenapa kok aku ngambil judulnya ini, itu kak stres lah itu kan. Kira-kira bisa menceritakan nggak mendeskripsikan perasaan stresnya kakak itu seperti apa dan pada saat kapan kakak stres? Mungkin pas terlalu jenuh ngerjain skripsi terus gitu kak, ngerjain skripsi terus. Mungkin ya ngerjain skripsi itu titik jenuhku itu 3 jam pas ngerjain skripsi, targetku kan 2 jam itu udah selesai setengah bab lah. Kalau misal bab 1 sama bab 2 itu udah selesai itu dalam waktu 1 jam. Kalau bab 1 bab 2, bab 3 itu harusnya itu 2 hari atau 3 hari soalnya metode. Nah itu kak, kalau lebih dari itu stres kak. Jadi ya stresnya kayak gitu, masih selesai ini kak, selesai ini udah mepet deadline gitu kak. Kisahnya stresnya kakak itu pernah nggak sih kak sampai kehilangan arah? Sering banget kak kalau misal kayak gitu, kayak stres gitu ya. Hampir itu gimana ya, hampir 1 kalau nggak 2 minggu itu nggak ada kerjain itu kak, soalnya udah di titik stres banget. Nggak, dia tak biarin aja gitu skripsi itu buat nggak aku kerjain sama sekali. Itu stresnya kak, bingung mau kemana ini gitu, mau dikerjain apa lagi, dosen nggak bisa dihubungi, nggak bisa diajak bimbingan yang pertama itu. Terus sekalinya bimbingan cuma 30 menitan, sebentar doang, itu pun beliau sibuk dengan keluarganya di rumah. Oke, dari apa yang dikatakan kakak itu, kakak bisa tahu nggak kira-kira kehilangan arah kakak itu dalam hal apa? Dalam hal mungkin ya lebih ke hal apa ya, kayak bisa dibilang ini tujuannya saya ini kak, untuk judulnya ini mungkin di situ judul sama dosennya ini nggak selinier. Beliau ini bener dosen apa namanya ini, dosen kinesiologi, tapi ini masa lebih tepatnya ini lebih baik ini dosen fisio atau anatomi, lebih selaras. Kinesio sih selaras sih, tapi cuma kinesio itu sistem gerak, bahasa sistem gerak, bukan masalah otot, dan itu kurang lah gitu kan, Relevan ya? relevan. Mungkin kalau fisio, dosen fisio ataupun anatomi mungkin relevan, soalnya bahas-bahas tentang otot dan kesedian dan lain sebagainya itu kan. Jadi kakak itu kehilangan arah dari dosen. Ya, soalnya dosen saya ini ada dosennya itu murni, aslinya itu murninya apa namanya ini, psikologi olahraga, dosen psikologi olahraga sama bahasa Inggris, tapi beliau ngambil kinesiologi juga.
jadinya ya saya salah ngambil GPS juga. Gitu. Iya kan. Tapi sebelumnya kakak itu udah mengetahui nggak hal tersebut, kalau oh ternyata ini dosen itu nggak selinear atau nggak, atau pada saat skripsian itu? Ah, aku tahunya itu saat skripsian kak, udah ngambil GPS. Waktu pengerjaan itu bab 1 bab 2 kok dosennya kayak gini. Nah berhubung ini pertemananku ini nggak seluas itu kak ya, jadinya aku tanya temenku tanya temennya. Nah ternyata beliau itu dosen psikologi sama psikologi olahraga sama bahasa Inggris. Nah saya kan kayak "Duh, ternyata nggak selinier gitu, salah aku ngambilnya itu kak, makanya bingungnya di situ kayak arahnya ini kemana. Dan temenku juga apa ya kayak nggak sebanyak itu, hanya relasi saya itu cuma 3-4 orangan aja kak, nggak sebanyak itu, jadinya bingungnya di situ arahnya mau kemana itu bingung. Terima kasih sudah meluangkan perasaannya kakak dan permasalahan kakak. Di sini permasalahan juga cukup kompleks ya, mengenai skripsian, terus lalu juga kehilangan kehilangan arah diri gitu kan, dan juga kekurangan teman, dan apa ya, dosen juga ada beberapa konflik dengan dosen gitu ya. Nah kira-kira nih permasalahan itu termasuk berat atau tidak? Termasuk berat untuk kalangan mahasiswa kayak, tapi untuk kalangan umum mungkin ya, atau orang pekerja gitu mungkin halah masalah sepele, tapi kalau dalam konteks mahasiswa itu masalah berat kan, beda linier sama dosen, maksudnya ini beda pemahaman lah, dosennya ini ngajar apa aku ngambilnya apa gitu kan. Kira boleh ceritakan nggak hal yang paling bermakna dalam hidup kamu, yang benar-benar kayak merasa wah ini masa jayaku? Paling bermakna ya masa jayaku itu waktu semester 1 dan intinya semester ganjil kak, 1 dan 3 itu. 1 dan 3 itu masa pertemanan banyak sekali ya, kayak masa jaya-jayanya kayak apa tugas-tugas itu gampang. Terus menginjak semester 3 ini teman relasi semakin banyak ya, kita masih bareng-bareng, tapi semenjak menginjak semester 7 teman semakin berkurang gitu kan. Terus banyak yang sudah lulus, banyak yang ngulang matkul, jadi nggak barengan gitu kan. Ada yang terlambat, ada yang tengah-tengah, ada yang udah lulus. Nah posisi saya itu di tengah-tengah, masih skripsian ya kan. Jadi dari pengalaman kakak yang berarti di mata kakak itu, bagian pada saat semester 1 dan semester 3 itu masih keinget teman gitu ya. Oke. Kenapa kok hal itu yang sangat bermakna pada diri kakak? Kan untuk masalah banyak teman ya enak kan, banyak relasi, jadinya kita tanya untuk ini tugasnya apa tugasnya ini kan jawabnya kayak gitu kan. Nah itu masih bisa jawab, bisa diskusi bareng. Kalau masalah skripsi itu kan dikerjain sendiri-sendiri kan, individu masing-masing, jadinya kita nggak bisa diskusi dalam hal itu gitu kan. Kita diskusinya cuma bisa sama dosen pembimbingnya kan. Jadi mungkin kamu merasa sangat merasakan itu yang kamu butuhkan untuk saat ini, ingin punya teman, ingin bercerita segala macam. Oke. Oke, dari cerita kamu yang tadi, apa kamu ada keinginan untuk hidup kamu lebih berarti lagi? Mungkin iya kak, mungkin ya inginnya itu dulu sempat terus dapat pekerjaan yang enak. Iya, makanya sekarang ini lagi di masa stres-stresnya pingin ngebut skripsi biar cepat lulus kayak teman gitu kan. Makanya pinginnya itu skripsianku ini diterima banyak orang biar bermanfaat juga untuk banyak orang gitu kan, ingin berarti lah gitu. Kira-kira nih, Kalau ngobrol ada pernah gue sih ikat sendiri.
Oke, jadi kamu tuh mungkin ini ya pengen punya hidup yang lebih kreatif lagi. Ya, Menurut kamu tuh apa sih arti hidup? menurutku arti hidup itu prinsipnya orang Jawa ya, urip iku urip kan. Jadi kita hidup, kita harus menghidupi orang lain. Ya contohnya kalau misal kita nggak bisa bantu secara materi ataupun material itu bentuk uang, kita harus bisa bantu tenaga ataupun ilmu gitu Kak. Oke, sebenarnya makna hidup itu adalah hal yang sangat kita perhatikan ya. Terus apa kamu merasa apa kamu merasa kayak punya banyak teman itu sangat amat berarti bagi kamu? Sangat amat berarti Kak untuk masalah pertemanan Kak, karena semakin banyak teman itu semakin banyak relasi Kak. Contohnya kita kita tahu ada istilah kata perbanyak teman, perbanyak teman nanti relasimu banyak kan Kak ya. Tapi kita itu cukup sekedar kenal aja, tapi jangan sampai menjurus ataupun deket lah. Itu teman-teman dekat itu cukup sekitar 25% dari pertemanan lainnya. Soalnya itu temen itu ibarat relasi aja, dianggap relasi. Kalau misal teman dekat itu dianggap buat sharing session aja kan. Kayak contohnya buat curhat gitu, itu teman dekat. Kalau misal banyak teman akan berbanyak relasi ya. Itu lebih ke istilah yang cuma sebatas teman kenal aja. Contohnya kita kenal sama perusahaan, nanti kita enak di bidang pekerjaan, itu teman tetapi relasi ya itu kan. Ya tak maksud itu. Soalnya kan kalau di perkuliahan itu mungkin banyak teman banyak relasi, itu ibarat kita banyak teman, kita tahu kayak contohnya tugas-tugas itu lebih cepat itu kan kalau di perkuliahan. Jadinya ya ingin bermakna ataupun pentingnya berteman ya itu tadi, teman itu cukup kenal saja, tapi teman dekat itu jangan semuanya. Soalnya kalau kita jadi teman dekat, mereka tahu baik buruknya kita. Baik, di sini kamu sudah menemukan makna hidup dari kakak sendiri. Boleh diulang makna hidup kakak? Makna hidupku juga. Jadi orang itu harus bisa menghidupi orang lain. Ya contohnya kalau contoh ini kayak kita itu hidup ya, kita itu harus saling membantu orang lain. Contohnya dalam hal kalau kita nggak bisa bantu orang lain dengan uang, kita harus bisa bantu orang lain dengan tenaga dan ilmu kita. Kalau misal tenaga ini nggak bisa juga, kita bantu ilmu. Kayak contohnya tadi perihal skripsiku semoga bermanfaat bagi orang lain, itu aku bantunya dalam hal ilmu, dalam hal penelitian itu kan. Oke, baik. Dari permasalahan kakak dan makna hidup yang kakak jelaskan tadi itu kita bisa menarik um, sangat berkaitan ya, sangat berkaitan. Jadi walaupun susah-susahnya kakak mengerjakan skripsi, pasti itu justru juga ada makna hidup kakak tersendiri, yaitu maknanya ingin membantu semua orang untuk apa ya, mempelajari lebih lanjut mengenai apa ya hal yang senada dengan diri sekarang gitu ya. Baik, apakah dia mau cerita lagi? Mungkin cukup sih Kak. Ya. Gimana perasaannya setelah kita sharing-sharing? Mungkin perasaannya saya sendiri itu di plong aja Kak untuk masalah itu. Soalnya kan saya butuh teman untuk sharing kayak gini, saling curhat. Soalnya teman dekat saya juga fokus skripsi juga, nggak bisa kayak saling curhat gini gitu Kak. Beda kampus juga untuk teman saya, iya, beda kota beda kampus. Jadi susah ya? Iya Kak. Mungkin kalau misalkan dia mau kita bicara lagi, mungkin bisa dari kesempatan untuk kita tuh terima kasih kakak. Sama-sama Kak, saya juga terima kasih.